Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Kompor politik, kilang yang tak pernah. Jadi bayangin lo punya dapur gede, alat masak lengkap, bahan makanan numpuk, tapi kompornya nggak pernah dinyalain. Setiap hari, lo malah beli makanan dari luar, mahal, dan nggak sehat. Sekarang bayangin, itu bukan dapur lo, tapi negara ini. Beberapa waktu lalu, Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru, nyeletuk keras. Pertamina malas-malisan bangun kilang minyak. Kalimat itu kayak nyiram minyak ke api. Publik langsung heboh, PDIP tersinggung, dan para pejabat BUMN mulai resah. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar? Apakah Purbaya terlalu ceplas-ceplos? Atau memang ada kompor ekonomi yang sengaja nggak dinyalain? Di politik, kadang bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih tahan panas ketika kompornya dinyalakan. Dan minggu itu, kompor politik benar-benar menyala ketika Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru, yang dikenal ceplas, melontarkan kalimat yang bikin ruang rapat bergetar. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya seperti minyak yang ditumpahkan ke atas api. Bagi sebagian orang, ucapan itu terasa seperti tamparan jujur. Sesuatu yang sudah lama ingin diucapkan, tapi jarang terdengar dari pejabat tinggi. Namun bagi sebagian lain, terutama di lingkaran PDIP, kalimat itu seperti lemparan batu ke rumah sendiri. Dikutip dari CNBC Indonesia 2 Oktober, Purbaya mengatakan bahwa Pertamina selama ini kurang agresif membangun kilang. Padahal kebutuhan energi domestik terus meningkat. Ia menyebut, kita terus impor BBM. Padahal uang negara sudah disiapkan untuk membangun kilang. Kalau masih mandek, berarti ada yang salah dalam eksekusi. Dari cara pandangnya, Purbaya melihat peta energi nasional seperti laporan keuangan. Perusahaan yang terus menumpuk utang dan defisit neraca perdagangan. Dalam pikirannya, jika uang negara sudah disiapkan, tapi dapur tetap dingin, maka pasti ada yang malas menyalakan kompor. Purbaya berbicara dengan gaya ekonom, tegas, lugas, dan tanpa bumbu politik. Tapi dalam dunia politik, cara bicara seperti itu sering dianggap bukan kejujuran, melainkan provokasi. Secara teori, pernyataan Purbaya bisa dijelaskan dengan teori efisiensi alokatif efisiensi yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Dalam teori ini, setiap sumber daya harus digunakan secara optimal agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Jika proyek pembangunan kilang tidak berjalan, padahal dananya sudah tersedia, maka terjadi inefisiensi struktural dan itu artinya ada masalah serius dalam tata kelola. Purbaya mungkin ingin mengingatkan bahwa ketergantungan impor BBM bukan hanya beban fiskal, tapi juga beban kedaulatan energi. Semakin besar impor, semakin rapuh ekonomi nasional terhadap gejolak harga minyak dunia. Namun, gaya bicara yang tanpa filter itu akhirnya menyeretnya ke dapur panas politik. Respons keras datang dari PDIP melalui tokoh seperti Ferdinand Hutahean yang menilai ucapan Purbaya tidak bijak. Dikutip dari Kompas, com 3 Oktober 2025. Ferdinand menyebut bahwa membangun kilang minyak bukan sekadar soal uang, tapi melibatkan izin lingkungan, diplomasi energi, hingga geopolitik global. Jangan asal sebut malas. Ibarat koki senior yang tersinggung ketika ada orang baru masuk dapur dan langsung berkata, masakanmu lama banget matang, kamu males ya? Padahal si koki tahu, gasnya bocor, regulatornya diimpor, dan bumbunya belum sampai dari pelabuhan. Pernyataan ini mengandung kritik halus, bahwa Purbaya mungkin melihat persoalan hanya dari kacamata fiskal, bukan dari kerumitan lapangan. Memang benar, jika kita lihat data, pembangunan kilang di Indonesia bukan tanpa usaha. Proyek Refinery Development Master Plan, RDMP, dan Grassroots Refinery GER Pertamina telah berjalan sejak era Presiden Jokowi. Namun, beberapa proyek seperti Kilang Tuban dan Balikpapan mengalami berbagai hambatan, mulai dari pembebasan lahan, perizinan, negosiasi investor asing, hingga perubahan regulasi energi global. Ferdinand punya alasan untuk defensif, sebab dalam politik, kritik dari orang dalam bisa dibaca sebagai tanda retak koalisi. Apalagi PDIP saat ini masih menjadi partai pengusung utama pemerintahan. Dari luar, publik menonton pertengkaran ini seperti menonton dua koki berdebat di dapur, sementara mereka sudah kelaparan di ruang makan. Bagi rakyat, persoalannya sederhana. Kenapa kilang tak kunjung jadi? Kenapa BBM tetap mahal? Kenapa masih impor? Mereka lelah mendengar jargon seperti proyek strategis nasional yang tidak kunjung terasa dampaknya.
Jadi ketika ada pejabat yang bicara belak-belakan, reaksi awal publik adalah dukung. Tapi ketika perdebatan berubah jadi adu sindir antar menteri dan partai, publik kembali geleng kepala. Bagi rakyat, ini hanya memperlihatkan satu hal. Negara sibuk berdebat soal kompor, padahal nasi di piring rakyat belum matang. Di sisi lain, para birokrat dan pejabat BUMN punya cerita sendiri. Mereka mungkin sepakat dengan kritik Purbaya, tapi juga ingin menjelaskan konteks kami tidak malas, tapi sistem yang membuat kami lambat, kata salah satu pejabat dikutip dari Tempo.co. 4 Oktober. Dalam sistem birokrasi Indonesia, satu proyek besar seperti kilang minyak harus melewati ratusan tahapan izin dari AMDAL, pembebasan lahan, hingga negosiasi lintas negara. Belum lagi tarik-menarik kepentingan antara kementerian teknis, DPR, dan investor asing. Satu langkah salah, proyek bisa berhenti bertahun-tahun. Disinilah muncul teori birokrasi Max Weber yang menjelaskan bahwa birokrasi cenderung menciptakan rasionalitas formal, tapi seringkali mengorbankan efektivitas substantif. Artinya, secara aturan mereka benar, tapi secara hasil tetap lambat. Mereka juga menghadapi masalah tata kelola governance. Laporan dari Transparency International menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan di angka 34/100. Artinya, masih ada biaya tak terlihat dalam setiap proyek besar. Dan disinilah kadang kompor memang sengaja tidak dinyalakan, karena ada yang menikmati dapur yang dingin. Dalam ekonomi makro, kilang minyak adalah aset strategis. Menurut data BP, Statistical Review of World Energy, konsumsi BBM Indonesia terus naik rata-rata 3,2% per tahun. Sementara kapasitas kilang domestik stagnan di kisaran 1,1 juta barel per hari. Kekurangannya ditutup dengan impor. Akibatnya, defisit transaksi berjalan, current account defisit kita meningkat setiap kali harga minyak dunia naik. Artinya, setiap liter BBM impor yang dibeli adalah kebocoran devisa. Dalam teori pertumbuhan endogenous growth theory oleh Paul Romer, investasi pada sektor strategis seperti energi seharusnya menjadi pengungkit pertumbuhan jangka panjang. Namun jika investasi itu tidak efisien, maka bukan hanya pertumbuhan yang melambat, tapi juga ketahanan ekonomi nasional yang terancam. Purbaya sebagai ekonom, mungkin ingin mendorong reformasi struktural agar proyek vital seperti kilang tidak lagi tersandera oleh politik dan birokrasi. Dalam politik, ucapan seperti milik Purbaya bisa dibaca sebagai tes suhu dapur. Apakah koalisi cukup solid untuk menerima kritik internal atau justru rentan pecah karena ego? Menurut teori rational choice dalam politik, setiap aktor bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya. Jadi, meskipun Purbaya mungkin bermaksud baik, ucapannya bisa ditafsirkan berbeda tergantung posisi dan kepentingan politik lawan bicaranya. Bagi PDIP, menjaga citra pemerintah sama pentingnya dengan menjaga stabilitas koalisi. Mereka tak ingin publik menganggap pemerintah tidak solid. Teori developmental state Chalmers-Johnson menyebut bahwa keberhasilan negara seperti Jepang dan Korea Selatan membangun industrinya karena mereka punya birokrasi kuat, teknokrat andal, dan komitmen politik yang stabil. Indonesia, di sisi lain, masih terjebak dalam pola patrimonial, di mana keputusan ekonomi sering dikaitkan dengan kepentingan politik. Jadi ketika Purbaya bicara soal kemalasan, mungkin yang ia maksud bukan malas secara fisik, tapi malas melakukan reformasi sistemik. Kita sering sibuk mencari siapa yang salah, bukan memperbaiki yang rusak. Pernyataan keras seperti Purbaya seringkali berhenti di ruang debat, karena menyentuh akar masalah, korupsi, dan inefisiensi. Menurut laporan BPK, terdapat penyimpangan lebih dari 10 triliun rupiah di sejumlah proyek infrastruktur energi, termasuk keterlambatan dan pembengkakan biaya. Selama budaya renta dan markup masih dianggap wajar, maka seberapa banyak pun dana digelontorkan, dapur ekonomi takkan benar-benar menyala. Pertanyaan akhirnya sederhana. Jika ekonomi Indonesia tumbuh, siapa yang paling diuntungkan? Rakyat kecil atau pejabat dan elit? Karena sejatinya, pembangunan bukan soal siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang paling jujur bekerja. Negara ini tak kekurangan orang pintar, tapi sering kekurangan orang jujur, yang berani menyalakan kompor dengan niat baik. Purbaya bicara soal efisiensi, PDIP bicara soal kompleksitas. Dua-duanya benar, tapi kejujuran dan integritas tetap jadi bahan bakar utama. Sebab tanpa itu,
proyek kilang akan terus mandek, rakyat akan terus bayar mahal, dan ekonomi hanya tumbuh untuk segelintir orang. Dan mungkin benar di negeri ini, membangun kilang minyak sama sulitnya, dengan membangun sinergi antara ekonom, politisi, dan birokrat. Karena masing-masing memegang korek api sendiri, tapi tidak pernah sepakat kapan kompor harus dinyalakan. Padahal Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Amerika mengembargo Rusia akibat perang Ukraina. Dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut. Indonesia bisa apa dengan sanksi Amerika? Nggak bisa apa-apa. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah. Merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat yang ada, dan paling fatal adalah menyepelekan, menggampangkan persoalan bangsa yang ada. Biasanya orang yang menggampangkan dan menyepelekan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya itu akan menjadi menyakitkan.